Kalau dari Mas Dodi sendiri, ada arti keluarga buat Mas Dodi itu apa sih? Arti keluarga tadi ya terkait yang Mbak Tina sebutkan di awal, bahwa katanya orang sukses itu ada Di balik orang sukses, ada wanita yang hebat yang mendampingi. Dan itu benar sekali. Oke. Itu benar sekali. Saya sampai di titik hari ini, itu kan proses panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ngeteh bareng Dodi. Masih bersama saya Hertina. Oke, kalau kemarin kita udah ngobrol sama Mas Dodi tentang gimana sih gitu perjalanan dia belajar brand, kemudian sampai akhirnya dia bisa bikin agensi yang sekarang mungkin teman-teman udah tahu kalau beliau punya agensi Nigma Brand Identity. Dan hari ini kita bakal ngobrol lagi sama Mas Dodi. Tapi mungkin kita bakal mengulik sisi lain atau sudut pandang lain dari Mas Dodi. Dan hari ini kita bakal ngobrolin tentang keluarga. Oke, langsung aja sudah ada di depan saya Mas Dodi. Halo Mas. Hai. Oke Mas, jangan bosan-bosan ketemu saya di sini ya. Kalau bosan nanti ganti host saya berarti. Aduh jangan dong. Oke, Mas, kita hari ini mau ngobrol tentang keluarga nih. Oke. Gini. Kalau boleh tapi Mbak Ertin dong berkeluarga belum? Belum sih. Oh, belum ya? Makanya saya pengen belajar gitu. Maksudnya katanya kan di balik orang sukses tuh ada apa tuh namanya wanita yang hebat yang mendampingi gitu kan. Makanya saya pengen tahu gitu. Siapa tahu saya bisa belajar dari situ kan. Oke. Mas, sekarang usianya berapa sih? Saya 37. Masya Allah, 37 ya usia saya ya. Tahun ini 37. 37. Kalau istrinya usia berapa? Istri saya, aduh lupa Lais loh. Serius lupa saya. Oke, parah banget. Oke. Kayaknya selisih 7 tahun tapi. Lebih muda, 30 tahun berarti. Ini serius beneran lupa saya. Aduh, ini nanti mau di-cut ya? Enggak, biarin aja lah. Oke. Mas, anak berapa? Anak saya baru 3. Ada rencana mau nambah lagi? Insya Allah ada lah, karena kan memang Rasulullah SAW kata dalam sebuah hadisnya, beliau menyebutkan bahwa nanti aku akan membanggakan dengan banyaknya keturunan. Kenapa Sayyidina Umar juga menikah dengan banyak wanita? Karena Sayyidina Umar sendiri mengatakan bahwa karena ingin punya keturunan yang cukup banyak. Supaya jumlah umat Rasulullah itu banyak. Oke. Dengan itu kalau pengen punya anak banyak, apakah hanya Enggak. Berarti bukan berarti harus nambah istrinya, bukan begitu. Oke. Mas, kalau sekarang hobinya lagi suka ngapain? Hobi ya. Definisi hobi sekarang itu beda gitu. Gimana tuh? Bedanya gini, zaman dulu sebelum ada online dan gadget. Itu hobi bisa banyak banget, variasinya banyak gitu orang-orang. Teman saya ada yang hobinya gambar, atau teman SD itu ada yang hobinya dia nulis diary, ada yang hobinya dia itu bikin mainan gabus, termasuk saya waktu kecil hobinya itu. Pakai styrofoam gitu ya? Ya pakai gabus rotan yang lunak itu. Saya hobinya beli rotan utuh gitu, yang panjang, kemudian saya potong-potong, saya bikin rakit jadi pesawat, saya rakit jadi robot gitu. Belum ada Lego. Mungkin itu Lego zaman dulu kan ya? Lego zaman dulu ya, itu lebih kreatif ya, lebih murah gitu juga. Nah, definisi hobi sekarang tuh kayaknya bias. Kenapa saya bilang bias? Hampir bisa dibilang sekarang rutinitas orang paling sering pegang gadgetnya. Bener gak? Coba saya tanya Mbak Tina, hobinya apa sekarang? Malah saya jadi host gitu ya. Gak apa-apa lah, coba saya tanya misalnya Mbak Tina gitu, hobinya apa? Saya hobinya nonton film kalau sekarang. Tapi nonton filmnya juga pakai gadget kan. Nah, benar kan, balik-balik ke gadget. Jadi saya agak bingung nih definisi hobi hari ini. Tapi mungkin saya bisa cerita aja apa sih yang saya lakukan sehari-hari. Saya memang banyak menghabiskan waktu di depan komputer. Depan komputer, depan laptop, di depan gadget. Itu. Tapi apa yang saya browsing, saya menggunakan Facebook dan Instagram itu jauh lebih sedikit.
Saya nggak banyak di situ. Saya banyak browsing. Apa yang saya browsing kebanyakan tuh data-data. Saya belajar tentang brand, gitu kan. Apa yang sedang saya riset, misalnya saya sedang riset bagaimana sih memahami customer insight. Nah, itulah saat ini sedang saya banyak yang saya lakukan. Jadi kalau apa ditanya hobi saya, kayaknya hobi saya belajar. Itu kayaknya hobi saya. Oke, itu orang keren tuh hobinya belajar, Ukamars. Kalau nggak mau belajar, jangan mau jadi orang keren. Oke. Nggak, ding. Oke. Kemudian gitu, artinya kalau dari Mas Dodi sendiri ada arti keluarga buat Mas Dodi itu apa sih? Arti keluarga tadi ya terkait yang Mbak Tina sebutkan di awal, bahwa katanya orang sukses itu ada Di balik orang sukses. Di balik orang sukses ada wanita yang hebat yang mendampingi. Wanita hebat yang mendampingi. Dan itu benar sekali. Oke. Itu benar sekali. Saya sampai di titik hari ini, itu kan proses panjang. Bukan warisan dari orang tua saya. Oh, keluarga besar saya nggak ada yang desainer, itu nggak ada. Itu zaman dulu ya, zaman awal-awal tahun 2000 saya menjadi desainer, punya hobi desain, punya hobi di depan komputer. Itu sebuah profesi yang dimana komputer aja banyak orang yang nggak punya sebetulnya zaman itu. Juga belum ada bukti nyata dari banyak orang bahwa menjadi desainer itu bisa menghasilkan uang. Menjanjikan gitu ya. Itu bukan profesi, tidak bisa dianggap profesi yang punya masa depan cerah, gitu kan. Kayaknya hari ini dengan adanya online dan lain-lain itu membantu para orang tua. Zaman dulu pun sebelum ada online ya, saya punya staf karyawan. Itu ini beberapa kasus. Saya sebetulnya pengen jadi desainer, itu passion saya, tapi tuntutan orang tua saya nggak boleh di sini, saya mengundurkan diri, saya harus jadi ini. Pandangan sebagian besar orang tua pada waktu itu ya, bahwa desainer itu apa bisa dapat duit dengan cara menggambar. Pada zaman-zaman itu. Tapi hari ini dunia ini berbalik gitu kan. Mereka yang orang-orang kreatif justru hari ini momentumnya. Justru hari ini panggung buat mereka. Nah, jadi anak DKV, anak agency gitu kan, itu jadi sebuah prestis tersendiri kali gitu ya. Lebih punya martabat hari ini gitu, daripada zaman dulu. Profesimu apa? Graphic designer. Itu kayak nggak punya masa depan deh gitu ya, gitu kira-kira. Dan itu yang saya syukuri adalah orang tua saya tidak pernah memaksakan saya untuk jadi apa. Feel free gitu ya. Feel free gitu. Memberikan kelonggaran. Ketika tahun 2006, 2007 saya sudah punya bisnis dan beberapa karyawan mengundurkan diri dengan alasan orang tuanya tidak yakin anaknya punya profesi sebagai desainer. Itu saya ngerasa bersyukur banget itu. Orang tua saya membebaskan saya untuk berkreasi sesuai pilihan hidup saya. Nggak ada pilihan kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, nggak ada. Itu satu yang saya syukuri dari kedua orang tua saya. Itu fase-fase awal yang dimana saya waktu itu minta dibeliin komputer bapak saya. Itu dimana saya ngerasa saya diberi kelonggaran untuk melakukan apa yang saya suka gitu. Disupport gitu ya. Iya, disupport gitu. Nah, kemudian sampailah memang tahun 2001 2003 ketika kemarin saya cerita bahwa tahun-tahun itu adalah tahun-tahun di mana awal pertama kali saya buka bisnis dan saya nggak punya pengalaman berbisnis sebelumnya, ya wajar saya bangkrut gitu kan. Memang sebetulnya saya menutup bisnis saya tahun 2003 itu sebetulnya karena desakan dari papa saya. Yang ngelihat kok ini pinjaman tambah banyak gitu kan. Pinjaman tambah banyak ke saya gitu kata papa saya. Tapi kok nggak bisa bayar. Itu jangan-jangan ada yang salah dalam berbisnis. Nah, tahun 2003 saya tutup, saya diminta untuk di developer. Di situ saya belajar banyak hal tentang bisnis. Nah, kemudian tahun 2005 saya dikasih kelonggaran lagi. Mau tetap di developer ataukah mau nerusin percetakan? Oh, itu ditawarin gitu ya? Enggak sih, sebetulnya jadi awalnya saya tahun 2005 saya mulai pelan-pelan dulu di rumah. Saya terima order kecil-kecilan di luar pekerjaan developer. Pulang dari kerjaan jam 5 itu saya menerima pekerjaan kecil-kecilan. Dan kenapa? Karena memang kan saya bilang itu hobi saya, passion saya gitu. Nah, sampai suatu titik tertentu saya bilang sama mami saya bilang, mami ini enaknya gimana gitu. Akhirnya mami saya diskusi sama papa saya gitu. Saya nggak berani sebetulnya waktu itu sama papa saya gitu ngomong secara langsung gitu. Ya, lewat mama saya mami saya penghubung. Dan waktu itu
Setelah melalui diskusi meja bundar mereka, saya nggak tahu diskusinya gimana, tapi akhirnya saya diberikan sebuah pilihan, boleh tetap melanjutkan di developer dan ataupun melanjutkan di percetakan. Saya membangun percetakan baru dengan syarat adalah ketika saya memutuskan untuk di percetakan, yang saya harapkan ridho dari orang tua. Kalau orang tua saya nggak ridho di situ, saya lebih baik nggak. Kenapa? Pasti susah banget lah pasti. Bisa jadi kayak yang pengalaman pertama. Yes, bisa jadi kayak pengalaman pertama. Dan itu yang sesuatu yang saya nggak mau. Dan kemudian ternyata papa saya ikhlas. Saya melakukan itu, alhamdulillah bisnisnya sukses. Sampai 7 cabang yang kemarin saya ceritakan. Kalau non teknisnya ya memang mungkin salah satunya berkah dari orang tua. Itu tadi tentang keluarga. Kemudian ini tadi keluarga orang tua ya. Nah kemudian ketika saya menikah kan ada keluarga baru gitu kan. Oh ya sebentar. Menikah itu pas udah punya bisnis belum? Udah tahun 2010. Kan saya tahun 2005 buka bisnis baru namanya Derajat Celcius yang sampai 7 cabang itu. Nah, kemudian setelah itu memang dalam tahun 2005 sampai 2010 perjalanan bisnis saya puncak peaknya itu tahun 2007 2008. Setelah itu memang menurun. Tapi masih dalam kestabilan, fine saja, baik-baik saja. Kemudian ada sebuah kesalahan di masa lalu saya sebetulnya yang itu terjadi sebetulnya sebelum saya nikah. Intinya begini, besar pasak daripada tiang. Jadi intinya gini, ini buat pelajaran juga buat teman-teman gitu. Tahun 2005 2007 lah ketika bisnis saya itu di peak-peaknya tinggi-tingginya, itu lifestyle saya juga meningkat. Ketika lifestyle saya meningkat tahun 2010 2011 itu omset saya menurun. Tapi lifestyle saya udah nggak mau turun. Dan itu buruk banget itu. Kan akhirnya menjadi besar pasak daripada tiang. Ambil uang kantor lebih banyak. Misalnya modalnya sampai kehabis. Dan kemudian akhirnya jadi kan hutang kan jadinya. Kalau modal diambil kan akhirnya kita hutang-hutang supplier nggak kebayar. Padahal sebetulnya bisnis ini baik-baik saja. Tapi ketika tidak ditangani dengan baik, kadang-kadang kan sebetulnya yang bermasalah itu bukan bisnisnya. Sebetulnya bermasalah adalah orang yang menjalankannya. Nah itu kejadian di bisnis saya tahun 2010-2011 itu. Nah sebelumnya nih tahun 2008 tahun 2008. Nah setelah tahun 2010 saya nikah itu kan masih ada bekas-bekasnya. Dampaknya masih terasa. Kalau boleh saya sebut utang saya kalau nggak salah sekitar 700 jutaan. 700 tahun 2010. Dan pure itu memang kesalahan saya. Saya akui itu kesalahan saya, manajemen keuangan saya yang buruk. Nah kemudian tahun 2010-2011 supplier itu kan nagih-nagih itu. Yang itu merasa tertekan banget saya. Dan memang benar apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa orang yang punya hutang itu kalau malam dia nggak tenang tidurnya, kalau siang dia berbohong kata-katanya. Dan itu kejadian benar itu. Itu real. Coba teman-teman yang punya hutang itu pasti ngerasain hal yang sama. Dan nggak tenang, tidur aja itu nggak tenang. Mikir gitu ya utang. Tidur aja nggak tenang. Punya utang nggak? Alhamdulillah nggak kan. Nah utang janji. Ada. Janji mau ngasih tanggal nikah. Aduh. Nah, saya ngerasain bahwa ini dikejar sana sini itu rasanya nggak enak banget loh hidup. Rasanya tuh pengen malam aja terus. Biar apa? Biar yang nagih-nagih itu nggak datang gitu. Kalau udah pagi bingung gitu ya. Kalau udah pagi itu udah mulai deg-degan itu. Perasaan udah deg-degan. Kemudian saya berpikir apa produktifnya orang deg-degan, orang cemas, orang dihantui kekhawatiran. Nggak ada enaknya sama sekali. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali. Saya punya istri yang luar biasa. Masya Allah. Saya punya orang tua yang luar biasa. Waktu itu satu rumah. Dan itu luar biasa sekali. Itu di masa-masa genting begitu. Istri saya salah satu yang benar-benar ngasih support saya. Karena saya juga tahu juga ada orang tetangga saya, ada teman saya yang dia mengeluhkan perilaku istrinya kalau nggak bawa uang, ancamannya bla 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 sama istrinya gitu kan. Kayak nggak ngasih nafkah gitu kayak maksudnya. Kayak nggak ngasih nafkah istrinya uang ya, maksudnya nggak bawa uang sekian, istrinya marah-marah. Akhirnya si laki-laki ini jadi stres sendiri. Saya ngerasa bersyukur sekali di situ, walaupun di tengah situasi yang bagi saya membuat saya stres, minimal stres saya tidak bertambah dengan pulangnya rumah. Gitu kan. Saya tahu ketika saya stres di luar, saya tahu di mana tempat saya pulang yang nyaman. Saya tahu ketika di luar situasi sana itu misalnya panas, kemudian gersang gitu, saya tahu rumah adalah tempat saya kembali.
yang nyaman, tenang, damai. Ketika saya pulang itu ada orang tua dan ada istri saya, yang intinya saya membayangkan bahwa ketika pulang rumah saya merasa bersyukur sekali gitu. Enggak seperti salah satu kerabat, teman yang tadi saya ceritakan, ketika pulang rumah tuh sudah dihantuin gitu. Takut sendiri ya, malah sendiri mau pulang rumah. Nah, padahal rumah itu kan baiti janati, rumahku adalah surgaku gitu. Yes. Nah, itu bagi saya peran keluarga itu luar biasa sekali. Yang pertama sebagai support system. Kalau ada apa-apa di kantor, ada situasi yang nggak mengenakan, keluarga itu tempat pulang dah pokoknya. Kalau itu nggak terjadi, berarti ada yang salah tuh sama keluarga. Ada yang salah dengan cara dia membuat keluarganya. Ada yang salah dengan cara dia buat keluarganya. Membuat sebuah sistem di keluarganya, berarti ada yang salah di situ. Nah, yang kedua, makna keluarga buat saya begini. Saya pernah baca sebuah artikel yang judulnya Sisi Gelap Jenius. Apa itu sisi gelap jenius? Sisi gelap jenius adalah orang yang luar biasa karirnya, dipuji sana, dipuja sana, dipuji sini, dipuja sana, banyak like di sosial media, banyak komentar positif di sosial media, tapi ternyata istrinya sendiri tidak nge-like perilakunya dia di rumah. Oh, berbanding terbalik ya? Berbanding terbalik gitu. Nah, itu juga bukan kesuksesan menurut saya. Karena itu tadi yang disebutkan, ada sisi gelap jenius. Ada yang disebut dengan sisi gelap jenius. Satu sisi dia heboh di depan sosial media, di persepsi umum, tapi ternyata orang yang paling dekat sendiri nggak mengakui kehebatan dia, nggak mengidolakan dia sebagai orang tua, sebagai ayah dan lain-lain. Itu sesuatu yang sebenarnya saya nggak pengen gitu. Karena Rasulullah SAW itu pertama kali dakwah itu kan dari keluarga, lingkungan terdekat. Dan menurut saya itu makna kedua tentang keluarga. Yang pertama tadi sebagai support system, yang kedua adalah ukuran tolak ukur sukses sebetulnya itu ngukurnya ya di keluarga terdekatnya. Ya. Meskipun di luaran dia mungkin sukses, belum tentu di dalam keluarganya. Betul. Nggak jamin suksesnya gitu ya. Betul. Oke. Itu. Jangan nangis ya. Enggak. Jangan ditahan juga. Ya kali saya nangis di sini kan. Oke. Ya, jadi pengen berkeluarga. Itu kode. Oke, Mas, pernah nggak? Berarti gini, tadi di masa tahun berapa 2010 2008 sampai 2011 gitu, itu kan ibaratnya titik terberat buat Mas Dodi gitu ya. Yes. Benar-benar berada di bawah. Sebetulnya terberatnya nggak di 2008-nya, terberatnya setelah saya menikah karena dampaknya di situ. Terberatnya malah setelah saya menikah karena dampak-dampaknya itu setelah tahun 2010 baru kerasanya gitu. 2008 itu masa-masa ngejalaninya. Oke. Gitu. Berarti setelah 2008 itu akhirnya kan masih ada sisa-sisa dari semua itu, dan itu berdampak gitu ya. Betul. Sampai pada ibaratnya Mas Dodi merasa bahwa ini tuh sisi terendah dalam hidup gitu. Gimana sih caranya Mas Dodi bisa bangkit gitu dari keterpurukan ibaratnya kayak gitu? Oke. Gimana caranya bangkit dari keterpurukan? Saya pernah tulis di Instagram saya pernah upload ini di YouTube saya, tapi nggak ada salahnya juga. Ini saya ceritakan kembali. Oke. Saya punya yang namanya Abundance Journal. Notes kecil. Itu apa sih isinya? Isinya adalah apa yang saya syukuri pagi itu. Karena pagi ini. Karena itu saya tulisnya biasanya setiap habis sholat subuh. Itu saya udah melakukan semenjak tahun 2007-2008 kayaknya. Udah berapa 11 tahun berarti. 11 tahun. Memang kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Tapi semakin lama semakin saya konsisten. Apalagi 3 tahun terakhir ini saya lebih konsisten lagi. Jarang banget enggak nulis. Setiap hari enggak ada liburnya berarti. Enggak ada liburnya. Itu saya tulis apa yang saya syukuri pagi ini. Kadang-kadang kita bersyukur itu kalau merasakan dapat sesuatu yang besar banget gitu. Baru alhamdulillahirobbilalamin aku seneng banget gitu. Padahal harusnya ada little win, namanya little win, small win, kemenangan kecil yang harus kita syukuri gitu dalam kehidupan ini. Contoh misalnya yang saya tulis di Instagram story kemarin yang saya jadikan challenge juga. Misalnya salah satu yang saya tulis, misalnya nih di tempat saya dengan situasi corona begini, ada seharusnya 3 calon klien yang mau kontrak. 2 pending ya, karena situasi yang seperti ini. Yang satu tetap jadi deal.
Nah, yang saya syukurin yang satu. Itu syukurin dulu. Itu masuk ke little win. Iya, itu masuk little win kan. Tapi kadang-kadang kita mengukurnya yang 3 sehingga kurang gitu. Padahal banyak banget yang sih bisa kita syukurin. Sehingga menurut saya membuat abundant journal itu salah satu cara melatih kedisiplinan pikiran kita untuk melihat sisi positif dari setiap kejadian. Melatih kita untuk melatih kedisiplinan berpikir. Karena Mbak Hertina bisa saya latih kedisiplinannya misalnya sama atasannya untuk masuk pagi. Bisa diukur toh? Ya. Dengan cara absensi gitu kan. Itu cara mengukur kedisiplinan. Lah, kedisiplinan perilaku. Kedisiplinan berpikir gimana? Kan nggak bisa diukur. Nggak bisa dilihat. Salah satu cara melatih kedisiplinan berpikir adalah saya membiasakan otak saya untuk mencari apa yang bisa disyukuri setiap kejadian. Dengan virus corona ini bukan saya mensyukuri wabahnya ini, bukan. Tapi dalam setiap keadaan pasti bagi saya ada selalu yang bisa disyukuri. Ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya gitu buat saya. Nah, ketika saya melatih berpikir positif, melatih berpikir syukur ini, lama-lama kan terlatih. Awal-awal pertama kali ketika pas senang ya bisa bersyukur. Tapi kok pas lagi posisi yang berat, lagi posisi yang sedih, ini kan mau berpikir kan susah. Mau berpikir positif, mau bersyukur akan susah. Tapi kalau ini tiap pagi dilatih, apa yang saya syukuri pagi ini, apa yang saya syukuri pagi ini, lama-lama otak saya dilatih lebih banyak untuk berpikir positifnya. Selalu dilatih berpikir untuk mencari apa yang bisa disyukuri. Itulah kira-kira salah satu cara ya, salah satu cara ketika saya dalam posisi terpuruk, jangan sampai terpuruknya itu sampai ke emosi saya. Secara mental gitu. Kalau mentalnya down duluan, habislah sudah. Mau ngapain nggak bisa. Betul ya? Iya. Nah, itu jangan sampai mental kita yang down. Bolehlah kita utangnya bukan boleh sih misalnya misalnya situasinya nggak enak gitu ya. Situasinya nggak enak, tapi jangan sampai mental kita yang down. Kalau mentalnya udah bukan cacat, mentalnya nggak pas sesuai dengan goal kita, ya udah. Waalaikumsalam. Oke, bakal sulit kita buat nyampe goal itu ya. Yes, benar sekali. Oke, menarik. Ini menarik sekali teman-teman Ukamers. Mungkin di luar sana juga banyak yang punya masalah gitu, entah baik masalah dalam bisnisnya atau dalam keluarganya. Mungkin perlu juga atau tips dari Mas Dodi itu bisa dilakuin lewat abundance journal gitu. Abundance, ya. Sorry, abundance journal. Tulisannya emang abundance. Iya, itu jurnal keberlimpahan gitu kan? Yes, jurnal keberlimpahan. Yes. Benar sekali. Itu mungkin bisa Yang ini jangan di-cut ya. Boleh. Oke, mungkin teman-teman bisa juga melakukan itu. Entah mungkin bisa pakai buku catatan atau mungkin pakai gadget juga bisa ya, Mas ya? Yes, pakai gadget bisa, tapi saya memilih tidak. Sampai sekarang masih nulis? Sampai sekarang masih tulis tangan. Kenapa? Itu ternyata ada ilmunya tersendiri. Itu ada ilmunya tersendiri. Ketika kita menulis, itu tangan kita bergerak, sensornya bergerak. Ketika mengetik, beda ya, mengetik dan menulis. Dalam mengetik itu huruf A, huruf B, huruf C itu berbeda. Maksudnya nggak ada feel-nya? Nggak ada feelingnya, gitu. Nggak ada rasanya, gitu. Nah, saya lebih suka menulis. Dan kalaupun misalnya saya punya ide, itu jarang saya tulis pakai, kecuali dalam kondisi terpaksa di jalan, di mobil, yang saya nggak bisa nulis, saya pakai gadget. Tapi kalau dalam situasi yang luang, saya hampir selalu pakai kertas. Kalau nulis abundant journal, saya tulis pakai notes gitu notes ya, pakai cat. Saya punya buku kecil gitu. Tadi kalau Mbak Hertina menyarankan untuk teman-teman semuanya, memang itu benar, itu harus dilakukan. Tapi gini, sebetulnya kalau menurut Mbak Hertina nih ya, saya tanya nih, mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Susah nggak sih untuk nulis gitu? Susah karena saya sebenarnya juga melakukan demikian. Cuman mungkin saya belum istiqomah gitu. Nah, itu kan, itu tantangannya situ. Iya. Sebetulnya ini kalau kita ngomong ya, sebetulnya ya, yang jadi host siapa sih? Bisa nih collapse host, tukeran host. Tapi intinya gini, Mbak Tina nih ya, misalnya untuk menulis abundant journal perlu keterampilan khusus? Enggak sih menurut saya. Perlu workshop lagi? Enggak, mungkin kita cukup bisa nulis
dan mengutarakan Oke, gitu ya. cukup hanya bisa nulis abandon journal kan? Bisa. Nah, tapi perkaranya kenapa banyak orang tidak melakukan itu? Padahal itu sederhana sekali. Ini tentang konsistensi, tentang kemauan, tentang bahwa cukup kuat nggak alasan ini. Memang kadang-kadang ada rasa bosan, jenuh mengulang hal yang sama. Itu saya lakukan juga. Tapi saya tahu kalau ini saya lakukan untuk selama sisa hidup saya bakal merasakan sesuatu yang luar biasa sekali. Apa itu misalnya? Selalu berpikir positif. Feeling saya. Tadi saya barusan ketemu salah satu mentor saya, Pak Bambang Nugroho. Beliau mengatakan bahwa sebetulnya masalah itu ilusi. Masalah itu ilusi. Ilusi. Ya contohnya gini. Mbak Tri punya masalah apa misal? Masalah. Contoh deh, contoh. Contoh apa ya? Belum ada sih. Belum ada ya, bisa. Nggak mungkin lah nggak ada masalah. Maksudnya, pasti ada masalah. Iya, maksudnya nggak. Contoh misalnya gini. Misalnya. Oh, ada masalah. Misalkan saya nggak bisa masak nih. Nggak bisa masak. Mbak Hertina merasa bahwa saya kok nggak bisa masak ya. Iya. Gitu kan. Itu kan tergantung Mbak Hertina apakah saya akan menganggap ini masalah atau tidak. Oke. Kan di luar sana juga banyak atau orang yang nggak bisa masak dan biasa-biasa aja toh. Artinya masalah itu ilusi. Kita mau menganggap itu sebuah masalah atau enggak gitu. Tergantung bagaimana kita ini ya berarti ya. Menempatkan sebuah kejadian. Oke. Nah, itu tadi makanya dengan cara menulis abandon journal itu melatih berpikir, mencari sudut pandang yang sesuai supaya mendukung feeling oke-nya gitu. Feeling good. Ya, feeling good-nya. Oke. Gitu. Oke, Mas. Terakhir nih gitu. Ya. Dari cerita panjang dari perjalanan Mas Dodi selama ini gitu. Apa sih hal yang paling memotivasi Mas Dodi sampai akhirnya bisa jadi kayak sekarang gitu? Apakah keluarga juga jadi motivasi terbesar atau mungkin anak-anak atau apapun? Hal yang paling memotivasi. Hal yang paling memotivasi. Wah, ini mikir nih. Mikir nih. Gak ada yang dimotivasi, jalan aja terus. Saya suka belajar dan mengupgrade diri. Tujuannya buat apa? Satu, saya praktekkan. Oke. Yang kedua adalah ketika saya mempunyai banyak insight, ketika saya menguasai sebuah bidang tertentu dan itu diakui banyak orang, saya adalah expert di bidang tertentu yang sedang saya jalani, suara saya akan bakal didengar. Punya power punya gitu ya. Power gitu, punya authority. Dan saya sebetulnya bukan mengejar authority-nya itu. Yang saya kejar adalah ketika saya punya authority, ketika saya punya sebuah power itu tadi, saya bisa didengar. Saya ngerasa bahwa saya bisa mengajak orang supaya mengajak kebaikan lebih banyak, lebih berdampak gitu. Ketika saya punya authority. Jadi apa yang memotivasi saya adalah supaya saya bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk banyak orang. Saya bisa, misalnya ada orang yang punya ilmu, ada orang yang punya pengetahuan, tapi kalau orang itu nggak dipercaya, orang itu nggak punya kemampuan berbicara, orang itu nggak didengerin banyak orang, kan juga powernya juga nggak terserap juga gitu. Artinya kebermanfaatannya lebih kecil gitu. Nah, itu memotivasi saya. Kenapa saya belajar terus-terusan, kenapa saya mengembangkan diri, kenapa saya bikin mind map, kenapa saya belajar ilmu-ilmu baru. Karena sebetulnya agar saya membuktikan saya bisa. Kemudian orang lain tahu, oh iya Mas Dodi itu bisa melakukan itu gitu. Orang akan mendengar saya dan saya punya kesempatan untuk berbuat lebih bermanfaat lagi. Saya masih ingat sekali, saya pernah membaca sebuah buku. Ini kayaknya kisah Israiliyat, kisah yang wallahu alamin kejadian benar atau enggak. Cuma kita bisa mengimani bahwa itu kejadian itu ada gitu. Kejadian itu adalah ketika Nabi Adam turun ke bumi, kalau nggak salah ya. Di buku itu ditanya, kamu milih akal, ilmu, agama? Akal, agama, dan tahta kalau nggak salah, kekuasaan. 3 itu ditanya oleh malaikat. Kamu mau yang nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nanti kalau ada yang tahu versi benernya, nanti mudah-mudahan ada yang tahu. Tapi kalau nggak salah waktu itu Nabi Adam ditanya, kamu mau akal,
agama, dan kekuasaan. Nabi Adam memilih, saya pilih akal. Saya pilih ilmu. Saya pilih akal. Kemudian kata malaikat, dua-duanya kamu bawa sekalian. Agama dan kekuasaannya. Kenapa? Karena dengan akal kamu akan bisa beragama. Kalau kamu pilih agama, tidak ada agama untuk orang yang tidak berakal. Karena kan juga kita tahu bahwa orang gila itu dia tidak punya dosa karena dia tidak punya akal. Nah dari situ saya sangat membekas sekali buat diri saya. Satu hal yang memotivasi saya untuk membagikan dari sisi ilmunya, dari sisi insight yang saya punya. Mungkin ada orang lain berbagi dengan cara harta mereka, ada yang berbagi dengan cara-cara yang lain. Tapi kalau saya akan lebih memfokuskan, saya udah memang nggak tahu kenapa itu kayaknya panggilan hidup saya. Saya ingin memberikan bermanfaat dari sisi ilmu. Walaupun harta pun insya Allah ya, tapi saya lebih suka ketika ilmu saya yang lebih bermanfaat plus hartanya juga gitu. Oke, amin. Oke Mas, terima kasih untuk obrolan kita pada hari ini. Sama-sama Mbak Ertina. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang lain yang mungkin jauh lebih bermanfaat dari apa yang kita bicarakan hari ini. Semoga teman-teman juga bisa mengambil pelajaran dari obrolan kita hari ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan juga like. Sampai bertemu di Ngeteh Bareng Dodi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.